Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Loner Teknik. Dalam video ini saya mau membagikan tutorial tentang pembuatan kontrol panel pakai kontaktor sama thermal atau termis, kemudian timer. Bebannya sebagai ini, lampu. Oke. Nah, di sini saya sudah buat dua bagian, mana wiring yang rapi dan mana wiring yang asal jadi. Tapi secara fungsi sama ya, jalan semua. Inilah apa pentingnya buat wiring biar kelihatan rapi aja. Oke, saya coba dulu yang agak berantakan ya. Kebetulan beda kontaktor, termis juga beda, yang penting fungsinya sama. Ini saya pakai yang Schneider, Mitsubishi, itu yang Schneider dengan tipe ST10. Yang timernya sama, Omron H3CR. Oke, saya tes dulu yang itu. Ini saya sisihkan dulu, kemudian saya ulas wiringnya, kemana-kemana jalurnya, biar teman-teman tahu semua. Oke, ini kita singkirkan dulu. Yang ini kita tes running ya. Kalau kayak gini kan berantakan semua nih. Kalau secara fungsi ya normal lah. Tapi kalau untuk penampilan kayaknya kurang ya. Lebih baik dan lebih bagus yang ini, yang satunya yang saya buat. Kebetulan yang asal jadi ini wiringnya ini pakai yang kabel serabut. Kalau yang satunya ini saya pakai kabel tunggal. Jadi untuk pembentukannya lebih gampang yang pakai kabel tunggal. Oke. Kalau yang serabut kan pasti bakalan lentur. Oke, saya tes dulu, saya konekin ke fase netralnya, terus kita ulas wiringnya lari kemana, terus menuju kemana. Oke. Ya, sudah saya koneksiin untuk kabel ke PLN-nya. Ini udah ada ya, belum saya onin. Oke, kita setting di timernya di mode A, kemudian pakai detik, saya setting di 3 detik biar cepat aja. Ntar ketika MCB di on kan, kontaktor mengunci, kemudian si relay timer ini menghitung 3 detik, baru setelah 3 detik si lampu menyala. Oke, saya on kan. Oke, 3 detik ya, langsung menyala. Oke, paham ya, kurang lebih kerjanya kayak gitu. Saya off dulu. Oke, saya coba lagi, on kan selama 3 detik, kemudian si lampu menyala atau beban menyala. Teman-teman aplikasinya bebas, buat kipas bisa, terus misalkan pompa air juga bisa. Yang penting satu pas ya, dinamo satu pas bisa. Oke, kemudian kita coba yang wiringnya yang lebih rapi, yang satunya, yang ini. Oke ya, ini saya tes dulu, terus saya kasih tahu wiringnya lari kemana, terus jalurnya kemana. Oke. Ya teman-teman, udah saya pasang wiring yang ini apa, yang rapi. Terus juga udah saya koneksiin ke PLN-nya. Oke. Sekarang kita tes running. Saya setting di
samain aja ya 3 detik ya kurang lebih ya. Oke, di mode A juga sama fungsinya, kerjanya kayak tadi ya. Begitu MCB di on kan, kemudian si kontaktor sama timer menghitung, kemudian si lampu menyala setelah settingan 3 detik. Oke, kita on kan. Oke, menyala, menghitung. Oke, sama ya kayak yang tadi. Bedanya ini wiringnya lebih rapi aja. Saya membandingkan wiring yang ini yang rapi dengan yang sebelumnya yang kurang rapi. Itu versi saya. Oke, saya matikan dulu. Coba lagi, kita coba. Di on kan, 3 detik menyala. Maka si kontaktor juga mengunci, kemudian si lampu atau beban menyala. Oke, ini udah fungsi ya. Udah fungsi, saatnya kita review untuk wiringnya. Lari kemana, menuju kemana. Oke, powernya sudah saya lepas biar safety ya. Utamakan safety. Ya, langsung saja saya review wiringnya dari inputan mana menuju ke mana. Di sini yang warna abu-abu. Ntar jangan ini ya, jangan bingung temen-temennya. Kebetulan kabel saya terbatas jadi pakai kabel seadanya. Makanya outputannya pakai yang kuning. Ini juga yang netral kuning. Jangan ini aja, yang penting jelas ya kayak gini ya. Jangan bingung. Ntar saya jelasin satu persatu. Untuk yang fasa dari PLN masuk ke MCB. Dari MCB outputnya ada 2 nih. Ada 2. Yang pertama teman-teman masukin ke 96 dari si thermalnya ini atau termisnya ini. Kemudian yang satunya output dari MCB ini teman-teman masuk ke L1 dari kontaktor. Bisa ke L2 juga nggak apa-apa teman-teman, asal ntar outputnya misalkan teman-teman pakai yang L2, output yang ke termisnya nih itu juga T2, jangan ke T1. Kenapa saya pakai T1? Ya biar deket aja. Kemudian udah ya sampai sini. Outputnya langsung ke termis, ini T1. Oke, masuk ke salah satu soket lampu. Bebas, entah itu X1 atau X2. Tapi salah satu dulu masuk ke sini. Oke. Ini baru fasa doang. Kemudian masuk ke sini. Yang lanjutan netralnya. Netral masuk ke coil kontaktor A2 atau 1 bebas. Saya di sini pilih A1. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ke A1 yang paling atas, kalau dari saya itu sebelah kanan. Oke. Nih. Oke. Kemudian di jumper kasih kabel lagi, di jumper masuk ke L3 kontaktor ini. Masuk ini yang warna abu-abu. Di jumper masuk ke L3, terus di jumper lagi. Kasih kabel lagi, masuknya dari L3 ini ke soket timer. Yang nomor berapa? Saya di sini, kencang banget. Saya di sini pakai nomor yang 2. Kebetulan saya pakai nomor 2. Dari L3 ini di jumper keluarnya ke nomor 2 soket timer. Oke. Ini udah. Kemudian
Coil yang ini dulu aja ya. Kita ambil yang 95-nya biar nggak bingung ntar jelasinnya. Kemudian yang 95 dari termis ini pasang kabel, larinya ke sini, ke coil dari timer. Saya pilih di sini nomor 7. Kebetulan yang nomor 2 buat yang netral ya, maka ini buat yang fasa. Oke. Dari nomor 7 saya jumper ke kamennya nomor 8 kayak gini. Oke. Nah, biar outputnya bisa jalan semua, maka si keluaran dari kamennya ini saya pakai nomor 6. Ini ke atas. Nomor 6 masuk ke coil kontaktor yang A2 sebelah sini. Kelihatan ya? Oke. Ini udah berarti coil dari kontaktor udah lengkap semua, terus coil dari timer juga lengkap semua. Nah, kurang satu kan ini nih. Ngambilnya dari mana? Nah, ngambilnya keluaran dari sini. Dari L3. Nih, keluarnya ke T3 termis. Terus kita kasih kabel masuknya ke pilot lamp. Udah seperti itu ya, teman-teman ya. Misalkan kurang jelas ataupun kurang paham bisa ditanyakan. Kita bareng-bareng belajar ya. Demikian tutorial dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.